Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Dini di channel Cek Nur. Oh ya teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Semoga senantiasa sehat selalu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, hari ini saya mau sharing sesuatu yang sangat bermanfaat. Dan ini khusus buat ibu-ibu yang punya bayi dan balita. Dan ini terkait dengan penghematan. Tapi boleh juga sih kalau yang belum punya anak, barangkali ada yang lagi hamil ya, mau menjelang persalinan, ini pun sangat bermanfaat. Atau boleh juga sih buat yang belum nikah, saya doakan moga-moga cepat nikah ya. Ayo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang penggunaan alternatif popok sekali pakai atau diapers ya, yang biasa kita temui sehari-hari kan itu pakainya popok diapers yang sekali pakai. Nah, kali ini saya mau sharing ke ibu-ibu, ke teman-teman semua tentang popok yang bisa dicuci. Nah, sekarang kita kalkulasi ya, karena ini sangat bisa menghemat sekali ke pengeluaran kita per bulannya. Kalau misal rata-rata lah, karena saya pun kan punya bayi ya, punya balita, itu udah tahu banget tuh ngerasain pengeluaran buat popok tuh lumayan besar ya untuk satu bulannya. Nah, kalau kita kalkulasi satu popok itu kan harganya sekitar 3.000 ya kalau sekarang. Nah, kita misal sehari itu bisa 3 popok yang kita pakai, kita kalikan aja 3.000 kali 3.000 berarti kan 9.000 sehari kali satu bulan itu hampir 300.000 ya. Ya sekitar 270 ribuan segitu. Nah, berarti kalau perhitungan 1 tahun itu sekitar 3 juta ya teman-teman. Nah, sedangkan pemakaian popok ini kan bukan cuma 1 tahun, anak sampai 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun tuh masih pakai popok sekali pakai ini. Kalau dikaliin, tinggal kaliin aja, berarti kalau setahun 3 juta kali 4 tahun, atau misalnya saya ambil kebanyakannya gitu ya, sampai 4 tahun itu berarti sekitar 12 juta. Itu kan lumayan ya teman-teman, kita bisa hemat 12 juta, uang 12 juta kita bisa pakai buat banyak keperluan ya, misal ada yang buat anaknya masuk sekolah, mungkin pendaftaran anak sekolah, atau buat liburan barangkali ya, seperti sepele sedikit, tapi kalau dikumpulin mah ternyata gede juga ya teman-teman. Nah, saya sebetulnya untuk pemakaian popok popok yang bisa dicuci ini, maksud saya itu tuh udah lama banget ya teman-teman, udah pengalaman banget ini dari anak saya yang pertama, sekarang udah gede kan, udah 13 tahun umurnya, anak kedua, ketiga, keempat, sekarang yang masih bayi ini yang 11 bulan kan lagi boros-borosnya pakai popok ya. Kadang kalau anak segede yang saya kecil sekarang ini yang 11 bulan ini, pup aja sehari itu bisa lebih dari 2 kali, kadang 3 kali. Nah, itu kalau pakai popok yang sekali pakai kan lumayan boros ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang punya uangnya mah pasti mikirnya ada saya mah gak apa-apa, ada uangnya juga ada misal. Tapi kan jadi lumayan juga ya teman-teman kalau kita bisa menghemat, misal untuk yang punya uang nih kan lumayan, itu mah kayak tabungan yang gak kerasa, yang gak kita inget-inget, misal kan lumayan ya setahun 3 juta, kalau anaknya sampai 4 tahun pakai popok kan itu nyampe 12 juta. Tapi ini sangat pengaruh sekali untuk yang pas-pasan misalnya, karena apalagi kalau yang anaknya nggak 1, ada yang 2, 3, 4 atau 5 gitu ya, anaknya udah pada sekolah semua misal, tapi masih ada balita-balitanya yang masih pakai popok, itu tuh kerasa banget lah nanti pasti itu kan bisa ngehemat banget ya untuk pengeluaran. Jadi itu pasti ya bermanfaat sekali ya untuk penghematan gitu ya. Nah teman-teman, sekarang saya mau kasih lihat popok penggantinya seperti apa. Nah, yang pertama ini ya. Nah, biasanya kalau dari tokonya kan seperti ini terlipat. Saya buka. Ini bagian depan, bagian belakang. Sebetulnya untuk bagian depan sama belakang itu sama aja. Nah, ini fungsinya buat ngikat nantinya ya. Nah, ini bahannya plastik ya, tapi ini disebut plastik, nggak kayak plastik. Jadi tuh, kalau digini seperti ini. Ini bahannya lembut dan gak bikin iritasi ke kulit bayi. Nah, kalau teman-teman mau nyari, biasanya di perlengkapan bayi ya, di toko perlengkapan bayi itu ada. Biasanya namanya sih kalau di toko perlengkapan bayi itu popok bendel ya bilangnya, atau misal
kita juga bisa bilang mau beli popok plastik yang bisa dicuci. Nah, belinya sendiri teman-teman bisa di toko offline atau online. Online juga sekarang udah banyak ya saya lihat. Nah, terus untuk harganya sendiri per lembar itu harganya 2000. Terus karena tadi ini untuk lapisan luarnya kan harus ada lapisan dalamnya ya. Nah, untuk lapisan dalamnya saya pakai kain kaos seperti ini ya. Nah, ini tuh waktu saya beli kan saya belinya kain kaos kiloan ya. Biasanya di toko kain ada. Tapi kita pun tetap memperhatikan kenyamanan bayi ya. Jadi cari kain kaos yang lembut. Nah, kan kalau dari tokonya itu berapa meter gitu ya, 1 kilo tuh ada 2 meter lebih lah. Nanti kita potong-potong. Kalau saya sendiri sini potong sendiri seperti ini. Nah, nanti kita lipat seperti ini kan biar tebal ya. Kalau saya biasanya untuk 1 kali pakai itu 2 lembar ya, biar agak tebal gitu, biar bayinya nyaman seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi dilipat seperti ini. Jadi tadi ini lapisan luar, terus pakai kain lagi seperti ini. Terus yang terakhir, biar popoknya gak geser ya, kita pakai penahan, pakai celana kodok. Nah, ibu-ibu yang punya bayi mah pasti tahu ya. Ini celana kodok, pasti saya lihat yang punya bayi itu pasti punya celana kodok. Nah, kita pakai celana kodok ini untuk penahan biar si popoknya nggak geser. Teman-teman, saya praktekin cara pakainya ya. Nah, ini popok yang bagian luar, tadi yang popok bendelnya itu, popok plastiknya. Terus simpen kain tadi, yang kain kaos tadi ya, seperti ini. Nah, sebentar saya praktekin ke anak saya ya. Aku bawa dia ke sini. Nah, teman-teman, saya ini nggak buka celana anak saya ya. Biar nanti di videonya nggak usah sensor lagi. Jadi langsung aja gini dipraktekin. Ini kan gini kainnya. Popoknya dilipat, terus samping sebelah sininya dilipat ke dalam, dimasukin. Ini juga sama. Bagian depannya diikat seperti ini. Nah, setelah ini terikat ya seperti ini, dirapih-rapihin aja pinggirnya biar gak bocor. Langsung pakein tadi celana kodoknya biar dedeknya si popoknya gak geser. Tuh seperti ini. Udah beres. Tuh. Jadi sama kayak popok. Nah, teman-teman, itu tadi kan cara makainya ya, cara pakai popok plastiknya. Gampang sih makainya, udah mau gampang, simple, cepet juga, terus mudah dicuci juga. Kalau dibanding Klodi, kalau pengalaman saya sih ini lebih gampang ya. Kalau Klodi itu kan ada lapisan dalamnya, lapisan luar, jadi lebih kotornya tuh nyangkut-nyangkut gitulah. Kalau ini kan karena kain tadi dipotong, jadi lebih cepat bersihnya. Terus ada umurnya gitu, popok plastik juga, masa kayak bukan kadaluarsa sih sebenarnya, lebih ke kainnya tadi, si plastiknya tadi. Biasanya kalau udah 10 bulanan ya, lebih bagusnya mah itu udah kaku si plastiknya teh. Jadi ada sobek juga. Jadi untuk lebih amannya, kalau udah mulai kaku atau sobek ya kita tinggal beli yang baru ya, popok plastiknya. Nah, teman-teman, kita coba hitung-hitungan lagi ya. Tadi sebetulnya di awal kan udah ya. Jadi gini, kalau pakai yang sekali pakai itu, saya tadi pemakaian minimal ya, biasanya 3 kali ganti itu. Tadi kan 3.000 per piecesnya, kalau yang sekali pakai dikali 3, 9.000 per hari, dikali 30 hari, berarti sekitar 270.000 ya. Atau mungkin bisa lebih dari 3, misalnya sehari sekitar 300 ribuan, misalnya 1 bulan. 1 tahun berarti udah sekitar 3 juta ya. Kalau anak sampai 4 tahun masih pakai berarti sekitar 12 juta untuk popok aja. Nah, sedangkan kalau untuk yang ini, yang bisa dicuci ini, itu saya modalnya kan untuk 10 helai popok itu 2.000 per pieces, berarti 20.000. Terus saya beli kain kaosnya tadi ya, karena saya beli yang kain kiloan, cuma yang tetap nyaman ya, diutamakan nyaman, yang lembut si kainnya, sekitar kisaran 40.000, mungkinnya 35 sampai 40.000, berarti 60.000 kan untuk popok sama kainnya. Itu setahun biasanya saya ganti lagi popoknya. Nah, setelah setahun nanti saya baru beli yang
kain plastiknya tadi beli lagi ya sekitar 10 pieces lagi kalau saya. Berarti kan jauh banget ya kalau yang tadi sekitar 300.000 per bulan. Nah, kalau saya cuma modal 60.000 sampai 70 ribuan. Teman-teman, sekian dulu ya tentang tips popok alternatif ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman mau milih yang mana itu silahkan, tergantung pertimbangan masing-masing ya. Mungkin itu dulu dari saya, semoga manfaat dan jangan lupa subscribe saya ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah menarik ya insya Allah. Semoga teman-teman senantiasa diberi kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya. Itu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.